Tubuh, pikiran dan emosi manusia sesungguhnya saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Tuhan memberikan kepada manusia sebuah alat yang dinamakan pikiran, yang mampu melakukan visualisasi dan berimajinasi. Dari pikiran kita itu sesungguhnya memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Salah satu manfaat, visualisasi dan imajinasi di kehidupan adalah bisa untuk mengubah nasib hidup kita ke sesuatu yang kita inginkan. Di mana setiap orang berbeda-beda pengalamannya dan keinginannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, biar tidak ketinggalan video-video lainnya dari Yes Bisa. Sebelum kita bahas bagaimana caranya mengasah kemampuan kita untuk bervisualisasi dan juga berimajinasi, dan sekaligus mempraktekannya, saya mau teman-teman tahu terlebih dahulu, apa itu visualisasi, dan apa itu imajinasi. Visualisasi adalah membayangkan, menggambarkan dalam pikiran kita, tentang keinginan kita apa yang ingin diwujudkan, dan meyakinkan diri kita bahwa kita bisa mencapainya. Nah, ini yang nantinya akan mengarahkan semua usaha kita untuk menjadi sebuah kenyataan. Visualisasi itu hanya menggunakan mata saja. Posisi kita di visualisasi tersebut sebagai orang ketiga. Imajinasi adalah membayangkan, menggambarkan dalam pikiran kita, tentang apa yang ingin kita wujudkan. Dan meyakinkan diri kita bahwa kita bisa mencapainya. Nah, ini yang nantinya akan mengarahkan semua usaha kita untuk menjadi sebuah kenyataan. Posisi kita di imajinasi tersebut langsung sebagai pelakunya. Imajinasi itu menggunakan panca indera kita. Imajinasi adalah pikiran kreatif kita tanpa batas. Mewujudkan impian, loa, dengan cara menggabungkan teknik pikiran visualisasi dengan teknik pikiran imajinasi. Misalnya, teman-teman saat ini sedang lapar atau akan berbuka puasa. Nah, otomatis si pikiran teman-teman itu sudah ada suatu visualisasi atau gambaran tentang apa yang kita inginkan untuk dimakan. Dan biasanya pikiran itu berganti-ganti untuk memilih makanan apa yang dipilih, biasanya makanan yang sudah pernah dirasakan sebelumnya. Kemudian, setelah teman-teman menetapkan makanan apa yang akan ingin dimakan, saat itulah mulai pikiran kita berimajinasi menggunakan panca indera kita untuk 1. Melihat dengan indera mata, warnanya. 2. Membau dengan indera hidung, baunya. 3. Mengecap dengan indera lidah, seperti rasa manis, gurih, asin, pedas, panas, dingin. 4. Meraba dengan kulit indera peraba, teksturnya. Berimajinasi dapat mempengaruhi secara langsung tubuh dan emosi kita, bahkan otak kita tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi kita. Misalnya, saat kita membayangkan rasa asam air jeruk yang menetes ke mulut, di tubuh kita merespon langsung untuk memproduksi air liur. Nah, intinya, kita semua sebenarnya sudah ahli di bidang ini, karena melakukan setiap hari. Sekarang yang teman-teman yang harus lakukan adalah ganti objeknya, yaitu makanan tersebut dengan hal-hal yang teman-teman inginkan. Misalnya, uang, mobil, motor, jalan-jalan, dan lain-lain. Contoh lainnya, visualisasikan, kamu melihat ada seseorang memberikan kunci mobil milikmu, yang kamu idam-idamkan. Selanjutnya imajinasikan di pikiranmu, kamu melihat tangan kamu sendiri menerima kunci mobil tersebut. Lalu kamu rasakan juga, kamu menekan remote mobil tersebut, supaya terbuka locknya dan kamu mendengar bunyi suara bip. Tanda suara alarm kuncinya sudah terbuka. Selanjutnya itu imajinasikan di pikiranmu, kamu masuk ke dalam mobil tersebut. Dan kamu rasakan duduk di kursi pengemudi. Dan kamu rasakan juga bau mobil baru yang begitu khas. Kamu melihat tangan kamu sendiri memasukkan kunci mobil itu di lubang kunci.
Dan selanjutnya kamu melihat tangan kamu sendiri sedang menyalakan atau menstart mesin mobil barumu. Lihat tanganmu sendiri pegang setir mobil tersebut. Dan rasakan kamu sedang mengendarai mobil idaman milikmu. Intinya kita bisa melihat dan merasakan saat ini atau now, bukan seandainya. Bukan suatu saat, bukan yang akan datang. Segala sesuatunya itu harus terjadi saat ini. Kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya waktu itu hanya ada di saat ini. Waktu masa lalu sudah berlalu. Waktu masa depan belum terjadi. Yang terpenting dalam menggunakan teknik pikiran visualisasi dan imajinasi ini, untuk bisa benar-benar terwujud, yaitu mintalah izin kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya berdoalah, menurut agama masing-masing, dibarengi dengan rasa syukurmu. Yakini ini semua, agar semua ini bisa bekerja dengan sendirinya dan terjadi. Terima kasih. Selamat mencoba.